Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Klasis Solo. Saya berharap bahwa pada hari ini kita semua berada dalam keadaan yang baik dan kita akan bersama-sama memaknai kehidupan di hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mengawali kehidupan pada hari ini dengan bersama kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di setiap waktu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk hari ini yang Kau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk kami hidup di dalam rancangan-Mu, dan berikan kepada kami hikmat untuk kami dimampukan melakukan segala yang telah Tuhan rancangkan untuk kami kerjakan. Hari ini yang adalah anugerah-Mu, kiranya kami boleh memaknainya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan menolong kami ketika kami bersama-sama membaca, merenungkan, dan mempergumulkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal yang keempat, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia jikalau kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Pada saat ini, saya akan mengambil sebuah tema diperlengkapi dan diutus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang ditulis dalam sebuah buku, yaitu tentang pembuat jam dan jam yang dibuatnya. Seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya. Dia berkata demikian, "Hai jam, apakah kamu sanggup berdetak 31.104.000 kali selama 1 tahun?" Maka jam itu terperanjat dan dia berkata, "Mana saya sanggup?" Lalu kemudian sang pembuat jam itu berkata lagi, "Bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari?" 86.400 kali. Dengan jarum yang ramping-ramping seperti ini, jawab jam itu
ragu-ragu. Dan kemudian sang pembuat jam itu melanjutkan, bagaimana kalau seandainya 3.600 kali dalam 1 jam? Jam itu masih berpikir, dan dia kemudian berkata lagi, 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Banyak sekali. Tentu saja saya tidak bisa. Jam itu tetap ragu melihat kemampuan dirinya. Lalu kemudian tukang jam itu berkata lagi, kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik? Nah, kalau itu saya sanggup, saya bisa, jawab jam itu. Dan dia berdetak terus setiap detik sepanjang tahun. Dan itu berarti bahwa ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita lihat dari ilustrasi ini? Ketika jam itu melihat bahwa apa yang disuruhkan oleh sang pembuat jam itu bagi dia, itu adalah hal yang terlampau besar, terlampau sukar, sesuatu yang tidak mungkin untuk dia lakukan, melihat kemampuannya, melihat keberadaan dirinya, maka dia tentu berpikir itu adalah hal yang tidak mungkin, tidak bisa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu juga bagaimana respon Musa ketika Tuhan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau kita membaca di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, maka kita tahu ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, banyak hal yang Musa katakan. Ketika dia melihat keberadaan dirinya, ketika dia berpikir soal nanti bagaimana bangsa Israel merespon apa yang dia katakan kepada mereka. Bagaimana ketika ada kesulitan-kesulitan, bagaimana ketika ada tantangan-tantangan. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Itu adalah sesuatu yang amat sukar. Ini perkara besar untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Apalagi Musa secara pribadi juga punya persoalan. Dan dia harus lari dari Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Musa ini dijawab oleh Allah. Ketika Allah mengutus, maka dia bukan hanya sekedar mengutus, tidak peduli dengan apa kesukaranmu, tidak peduli dengan apa masalahmu, tidak peduli dengan apa tantanganmu. Bukan demikian ketika Allah mengutus. Tetapi sebelum Allah mengutus, Allah telah memperlengkapi pribadi yang diutusnya itu. Ketika Musa berkata bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia tidak bisa dengan berbagai macam hal, alasan yang dia sampaikan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi dia. Ketika dia berkata, saya ini tidak pandai bicara, itu adalah kelemahan yang dia sadari. Padahal dia harus berbicara. Kemampuan yang seharusnya dia miliki, tetapi kemampuan itu tidak ada di dalam dirinya. Dan Allah juga menjawab apa yang menjadi kesukaran Musa ini. Dengan dia mengatakan bahwa ada Harun. Dia yang akan menjadi penyambung lidah Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi kita bersama-sama memperhatikan. Selain Tuhan mengutus Musa, tetapi Tuhan
juga mengutus Harun. Dua orang ini dipakai oleh Allah untuk saling memperlengkapi. Masing-masing pribadi punya kelebihan, masing-masing pribadi punya kekurangan, dan mereka dipersatukan untuk mereka mengerjakan karya Allah, yakni membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan. Allah mendengar bagaimana bangsa Israel merasakan pergumulannya, merasakan kesukarannya, mengalami berbagai macam pergumulan di negeri perbudakan itu. Bagaimana mereka berseru-seru kepada Allah, dan Allah bertindak dengan Allah mengutus Musa dan Harun. Ketika Harun dipanggil oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk menjumpai Musa, maka Harun tidak menolak. Dia bertemu dengan Musa, dan mereka lalu kemudian menjalankan apa yang Allah percayakan kepada mereka. Pada ayat yang ke-31, di sana dikatakan, lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ketika orang yang diutus itu telah diperlengkapi dan mereka taat melakukan tugas pengutusan itu, maka mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sekalipun pada awalnya ketika Musa melihat kepada dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, dia tidak berani, dia tidak mau, dia mencoba untuk menghindar. Tetapi ternyata ketika dia memberi diri kepada Allah, Allah memperlengkapi dirinya, dan Musa menjadi berkat bagi bangsa Israel dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melihat di dalam bacaan ini, umat Israel pada waktu itu berada di dalam persoalan. Dan dikatakan dalam bacaan kita, Allah telah mengindahkan mereka. Allah melihat mereka. Dan Allah memakai Musa dan Harun untuk memberikan pembebasan dan kelepasan bagi bangsa Israel. Persoalannya adalah ketika itu Musa sempat ragu, Musa sempat tidak percaya, Musa sempat tidak yakin kalau apa yang dipercayakan kepadanya itu sanggup untuk dia lakukan. Kalau tantangan dan persoalan yang ada di depannya itu bisa diselesaikan. Tetapi sekali lagi, Allah bukan hanya sekedar mengutus, tetapi terlebih Allah juga memperlengkapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah mengutus Musa dan Harun, demikian juga Allah mengutus Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Bangsa ini juga sedang berada di dalam persoalan yang secara manusia tidak mudah untuk diatasi, tidak mudah untuk diselesaikan. Sesama yang ada di sekeliling kita, mereka juga sedang berada di dalam pergumulan kehidupan. Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan ekonomi, ada yang bergumul dengan pendidikan, tetapi juga pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Mereka yang terdampak dengan pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Allah mendengar seruan yang dinaikkan. Allah juga mengindahkan apa yang menjadi pergumulan setiap orang yang dinaikkan di hadapan Allah. Dan Allah bertindak dengan cara Allah mengutus Bapak, Ibu, Saudara,
dan juga saya. Sebagai gereja, kita diutus oleh Allah untuk kita menyatakan kehadiran Allah, pertolongan Allah, kasih Allah, tindakan Allah bagi bangsa ini, bagi sesama kita. Apakah kita mau? Apakah kita taat? Ketika Dia mengutus kita, Dia memperlengkapi kita. Mungkin kita merasa terlalu kecil apa yang ada dalam diri kita dibandingkan dengan apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita merasa terlalu sedikit kemampuan yang ada dalam diri kita. Tetapi kita tidak sendirian. Ada harun-harun yang lain yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita untuk memperlengkapi kita. Ada harun-harun yang lain yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, yang dipersiapkan Allah untuk bekerja sama dengan kita. Dan ketika kita taat, ketika kita setia, maka sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu berlutut dan sujud menyembah kepada Allah, demikian juga yang akan terjadi kalau kita mau taat, mau pergi, mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Sesuatu yang kecil di tangan kita, tetapi jikalau kita meletakkannya di tangan Allah, Dia sanggup untuk memakai menjadi karya besar. Sesuatu yang kita rasa sederhana, tetapi bersama dengan Allah, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengerjakan karya besar. Mari kita renungkan bersama, sanggupkah kita untuk diutus oleh Tuhan dan Dia akan memperlengkapi kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan kiranya kita punya hati yang taat untuk melakukan tugas pengutusannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena di dalam kesederhanaan kami, di dalam segala keberadaan kami, di dalam segala kekurangan kami, Engkau berkenan untuk memakai kami dan mengutus kami. Engkau memperlengkapi kami untuk karya-Mu. Kami memberi diri kami di dalam tangan-Mu ya Allah. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap pribadi yang ada di sekeliling kami, yang Engkau tempatkan untuk bekerja sama dengan kami, untuk memperlengkapi kami melakukan tugas pengutusan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemampuan dan hikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, Engkau berkati bangsa ini, Engkau berkati para pemimpin kami di dalam segala upaya yang sedang mereka lakukan. Engkau berkati para dokter, Engkau berkati setiap tenaga medis, Engkau berkati setiap relawan, Engkau berkati setiap donatur, Engkau berkati seluruh rakyat negeri ini, agar kami semua boleh bekerja sama dengan bagian kami masing-masing, supaya apa yang saat ini sedang menimpa negeri kami boleh diselesaikan. Setiap orang menyadari bagiannya, dan setiap orang mentaati apa yang seharusnya dilakukan. Ini kami Tuhan, pakai kami dan utuslah kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.